jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa meskipun masih melalui via online. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan memulai persekutuan firman dan doa pada hari ini. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita mau memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, Pakai Hidupku Ini. Jemaat yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau datang bersekutu bersama, kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memimpin setiap kami, sehingga firman yang boleh kami dengar pada hari ini itu boleh menjadi refleksi bagi kehidupan kami, dan kami boleh mengingatnya dengan baik, dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari bersama-sama kita menaikkan pujian seperti rusa rindu air. Salam sejahtera Jemaat GKI Bungur. Senang dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa bersama-sama kembali berkumpul hari ini untuk bersekutu di dalam doa. Meskipun kita masih melalui online seperti ini, namun kita tetap yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sekali lagi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama dengan anggota keluarga dan bahkan seluruh jemaat Tuhan hadir di dalam persekutuan doa
Meskipun masih secara online, namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan bertahta di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui mulut dan bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan topang dia, sembunyikan di balik salib-Mu agar boleh menceritakan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Saudara-saudara, ketika kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, tantangan dan peluang memberitakan Injil di masa pandemi, maka sebenarnya kita sedang mau diingatkan tentang status dan tujuan hidup kekristenan kita. Mengapa demikian? Ya, karena sebenarnya tugas untuk memberitakan Injil itu adalah harus dilakukan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali. Saudaraku, tentu masih ingat sekali Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 ada menuliskan, dikatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini ayat yang sangat terkenal bagi orang percaya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, setiap murid Kristus mendapatkan berita amanat agung ini untuk memuridkan semua bangsa. Tentunya tanpa membedakan suku, latar belakang, derajat sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena semua manusia itu sama di mata Tuhan. Jangan lupa, saudara. Inilah perintah langsung dari Tuhan sendiri bagi seluruh orang Kristen. Namun saudara, saat ini mungkin kita bisa berkata, Tuhan, dunia yang sedang terjadi sekarang ini berbeda dengan dunia di masa Tuhan Yesus melayani bersama para murid. Mereka dulu tidak ada pandemi seperti kita saat ini. Jangankan kita bisa memberitakan Injil, menjalani hidup sehari-hari saja, kita ini sedang susah, Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sudah hampir 18 bulan kita di Indonesia secara khusus merasakan dan mengalami situasi pandemi. Saudara dan saya sama-sama ada di masa ini. Kita sadar di masa COVID-19, semua sendi kehidupan terdisrupsi, terganggu, tergoyang. Baik itu sosial, ekonomi, dagang, politik, dan psikososial. Bahkan termasuk kerohanian, saudara. Disrupsi itu bukan hanya kepada pemerintah saja, tetapi termasuk warga negara juga yang ramai-ramai mengalami tantangan pandemi ini. Dan semua agama tanpa terkecuali memiliki satu suara saat ini untuk membatasi aktivitas keagamaan. Stay di rumah dulu, ibadahnya di rumah saja. Mengutamakan kepentingan publik dan juga tujuannya tentu untuk kita boleh saling menjaga, saling melindungi. Saudara, masih banyak contoh kesamaan tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi ini. Maka saya jadi teringat bahwa manusia itu seharusnya menjadi homo homini socius, yang artinya manusia harus bisa menjadi sahabat bagi sesama manusia. Seharusnya manusia saat ini tidak boleh egois, sebaliknya manusia harus saling menolong dan juga berbagi. Saudara, berdasarkan kenyataan inilah, orang Kristen terlebih khusus harus memikirkan tentang adanya tantangan penginjilan. Sekaligus sebenarnya mengajak kita untuk melihat peluang di dalam memberitakan Injil pada masa sekarang ini. Bukan hanya tantangan yang kita pikirkan, saudara ya, tetapi juga peluangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan dalam 2 Timotius 4, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan juga pengajaran. Pada hari ini kita akan belajar, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan tentunya, di dalam menghadapi tantangan dan sekaligus menciptakan peluang dalam memberitakan Injil di masa sulit seperti ini. Saudara dan saya harus memahami yang pertama, firman Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh perubahan zaman. Sekali lagi saudara, firman Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh perubahan zaman. Saudaraku, konteks ayat ini ketika dituliskan oleh Rasul Paulus mau menekankan kuasa yang datang dari memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Pesan tersebut juga memuat nubuat tentang masa yang sukar yang akan ada di zaman Paulus dan Timotius, seperti juga di zaman terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1-7 dituliskan seperti itu. Tujuannya adalah untuk membantu Timotius dengan tantangan-tantangan yang dia hadapi, saudara. Paulus mendorong dia untuk percaya pada tulisan suci dan kepada para pemimpin gereja pada saat itu. 2 Timotius 3 ayat 14-17. Dan untuk bersandar pada ajaran yang sejati. Ini dia 2 Timotius 4 ayat 2. Saudara, surat Timotius yang kedua ini ditulis pada suatu masa antara tahun 64 sampai 65 Masehi sekitar. Paulus menulis surat tersebut selama penahanannya yang kedua di Roma, tidak lama sebelum dia mati syahid. Selama penahanannya Paulus dirantai. 2 Timotius 1 ayat 16 menuliskan, dia kemungkinan berada dalam sebuah sel atau penjara bawah tanah dan terpapar oleh berbagai unsur. Dan teman-temannya berjuang sebenarnya untuk menemukan dia pada saat itu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 17. Dalam hal inilah Lukas sepertinya adalah satu-satunya pengunjung rutinnya. Bisa kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Dan Paulus memiliki pengharapan pada saat itu bahwa kehidupannya sebenarnya akan berakhir tidak lama lagi. Dalam surat inilah Paulus mendorong Timotius dan memberikan kekuatan untuk menolong dia meneruskan pelayanan setelah kematian Paulus dalam waktu dekat. Paulus menyadari bahwa waktunya singkat dan dia berhasrat untuk melihat Timotius berhasil kuat, yang secara figuratif Paulus sebut anakku yang kekasih kepada Timotius. Surat Paulus ini tentu ditujukan secara khusus kepada Timotius agar nasihatnya dapat diterapkan kepada mereka yang tinggal di hari-hari terakhir. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Karena Paulus mengajar tentang tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang relevan bagi zaman kita saat ini juga. Seperti juga bagi zaman waktu Timotius hidup. Termasuk saudara dalam hal ini situasi, kondisi, dan konteks kesulitan dari zaman ke zaman, karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah dan sifatnya kekal adanya. Amin, saudara? Bukankah sebelum dunia dijadikan firman Allah sudah ada dan maha berkuasa menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini? Sampai kepada masa akhir zaman nanti, bahkan sampai kepada kekekalan, firman Tuhan itu sendirilah yang selalu ada dalam kehidupan manusia dan yang menyelamatkan hidup manusia itu sendiri. Jadi saudara, keadaan seperti apa yang lebih besar dan berkuasa daripada firman itu? Apakah kesusahan hidupmu dapat mengalahkan sang firman itu? Apakah kerugian kita, kebangkrutan kita, dan sakit penyakit dapat mengalahkan keagungan firman Tuhan itu? Apakah virus dan pandemi seperti ini dapat membatalkan kebenaran firman Tuhan? Maka itu saudara, saya senang sekali dengan ayat ini. Firman Tuhan dikatakan tetap harus diberitakan pada saat baik atau tidak baik waktunya. Pada saat keadaan mendukung
ataupun pada saat keadaan sedang tidak mendukung. Pada saat hati saudara enak, ataupun pada saat hati saudara sedang tidak enak, firman Tuhan tetap harus diberitakan. Saudaraku, ayat ini diawali dengan kalimat perintah, bukan kalimat tanya, atau hanya sebagai kalimat keterangan. Tetapi dikatakan, beritakanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada saat pandemi seperti ini, kita juga harus bijak dalam bertindak, bukan? Jangan mencobai Tuhan. Setiap situasi zaman dibutuhkan yang namanya strategi, perencanaan, aturan, cara bertindak, antisipasi, dan problem solver. Kita tidak sedang diajarkan untuk menjadi orang Kristen yang mabuk agama. Tetapi kita harus cerdas secara spiritual. Pemerintah sudah memberikan aturan prokes ketat dan undang-undang selama masa pandemi, ya orang Kristen harus taati dong dengan setia. Jangan kita malah menjadi batu sandungan, saudara. Nggak pernah mau pakai masker, sering berkerumun, tidak percaya kepada virus, dan menganggap darah Kristus sanggup membasuh kita dari segala virus. Makanya kita berani untuk tidak pakai masker. Jadi ibadah saja seperti biasa, belusukan penginjilan saja seperti biasa, kumpulkan orang-orang sampai berkerumun saja nggak apa-apa tanpa masker. Ini namanya mabuk agama, saudara. Dan jelas ini mencobai Tuhan. Tetapi marilah kita belajar melihat celah, peluang untuk melakukan strategi penginjilan yang cocok dan bisa diterima oleh peradaban manusia di zaman ini. Bagaimana itu? Ya, melalui online seperti ini, sosial media yang saudara punya, sarana dan prasarana gereja yang mendukung untuk memproduksi tayangan video yang baik dan menarik. Ini tanggung jawab saudara dan saya. Semuanya itu meyakinkan kita bahwa firman Tuhan itu sungguh besar kuasanya dari zaman ke zaman. Saudara, pemahaman yang kedua, firman Tuhan selalu tajam ke dalam dan keluar. Firman Tuhan selalu tajam ke dalam dan keluar. Saudara-saudara, menarik sekali kalimat ketiga dan keempat dari ayat ini mau menggambarkan bagaimana sifat dari firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan, nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah, nasihatilah dengan sabar dan diajarkanlah semua kebenaran Tuhan itu. Narasi ayat ini tidak pernah mengatakan beritakanlah firman, maklumkanlah segala hal yang salah, dan sejukkanlah hati dan pikiran dengan jangan menegur dosa kepada manusia. Celaka saudara kalau firman Tuhan berkumandang seperti itu. Karena tentunya banyak manusia yang terus berusaha membela diri dengan alasan kesusahan dan masalah hidup yang sedang dialami oleh mereka, maka mereka terpaksa jatuh di dalam dosa. Dengan anggapan Allah akan menutup mata terhadap perbuatan dosa mereka yang disebabkan karena kesulitan dan penderitaan kehidupan ini. Saudara, sungguh Allah tidak senang dengan orang yang serakah dan pelit di tengah pandemi ini. Tuhan tidak setuju dengan orang yang curang pada masa-masa seperti ini. Tuhan benci kepada orang yang hanya bisa mencari keuntungan diri sendiri ataupun kelompok melalui masa pandemi seperti ini. Tuhan juga mengutuk orang yang berdusta, suka melakukan prank atau jebakan, mempermainkan hati dan perasaan sesama manusia di masa pandemi seperti ini. Dan firman Tuhan itu hadir, saudara, berkuasa untuk menyatakan kesalahan kita manusia dan tugas gereja, dalam hal ini jemaat yang itu, untuk menegur mereka dengan kesabaran, memberikan kesempatan kedua, dan ajar mereka semua itu, latih mereka semua itu melalui teladan gaya hidup kita yang nyata di tengah kehidupan bermasyarakat. Saudara, akhirnya kita bisa lebih memahami tantangan penginjilan itu bukan ada pada keadaan dunia ataupun zaman yang berubah-ubah,
Tetapi tantangan itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, saudara. Dunia bisa saja sedang tidak baik, tapi kita harus tetap menjadi orang yang baik bagi dunia. Amin, saudara. Karena itulah panggilan kita sebagai orang Kristen di zaman ini. Sebagai gerejanya, saat ini kita harus peka melihat kebutuhan pelayanan online. Gereja yang tidak mau berubah dan gereja yang tidak mau peduli terhadap kebutuhan zaman, maka gereja itu akan terlibas oleh zaman. Ditinggalkan oleh generasi yang selanjutnya. Mari saudara, sebaliknya kita sebagai gerejanya bersama-sama bertanggung jawab untuk menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus itu. Memuridkan orang melalui perwujudan acara-acara ibadah yang baik dan kreatif. Salah satunya melalui online ministry. Perhatikan dan dukunglah segala kebutuhan device, multimedia, studio, jaringan internet, dan lain-lain. Demi sampainya pesan firman Tuhan kepada kehidupan orang banyak, inilah peluang bagi gereja Tuhan. Tadi sebagai gereja kita, saat ini sebagai pribadi anak Tuhan, mari kita mulai ciptakan peluang juga, peluang penginjilan itu dari dalam keluarga bersama anggota rumah tangga. Bagi sebagian besar orang, saudara, saat ini tidak mudah menjalani kehidupan berada di rumah terus. Sejak awal pandemi tahun lalu, negara Cina memberitakan kasus perceraian meningkat drastis. Dan saya percaya di negara-negara lain juga terjadi, termasuk di Indonesia. Untuk itu mari kita mulai untuk saling menjadi berkat di rumah tangga kita. Saling mengasihi, saling mengalah, memberi hormat, memberi pujian, dan saling melindungi. Terutama ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada anggota keluarga yang belum percaya. Melalui talenta dan berkat yang ada pada kita, mari kita juga bisa saling peduli dan berbagi aksi kepada banyak orang di sekitar kita, saudara. Maka dari itu, bermurah hatilah kepada asisten rumah tangga kita, kepada karyawan bawahan kita, kepada tetangga kita yang berkekurangan, kepada sahabat atau kenalan kita yang susah berjualan. Karena siapa yang akan membantu mereka kalau bukan kita? Dengan kata lain, percuma kita terlibat dalam program pelayanan misi penginjilan yang besar di gereja. Tetapi kehidupan kita sebenarnya telah gagal di mata orang-orang terdekat kita. Kita dikenal orang yang tidak peduli, orang yang kikir, dan orang yang egois. Saudara, pada satu kesempatan saya mencoba untuk mempromosikan satu penjual makanan tradisional di media sosial saya. Lalu ternyata rencana saya berhasil dan saya bisa membantu satu pedagang untuk boleh lebih laku jualannya karena dia sharing dia begitu kesulitan berjualan di zaman ini. Saudara, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita sebagai orang Kristen semakin peka terhadap kebutuhan zaman ini. Dunia sedang membutuhkan perbuatan baik murid Kristus. Dunia sedang menunggu sentuhan kasih dari murid-murid Kristus melalui teladan hidup dan gaya hidup yang mencerminkan pribadi Kristus. Jangan sempitkan dan kerdilkan wawasan kita kalau penginjilan itu harus kumpulkan kerumunan orang banyak dan bagi-bagikan bantuan yang banyak. Saat ini kurang tepat, saudara. Karena saudara akan disalahkan melanggar peraturan pemerintah terhadap prokes yang ketat di masa pandemi ini. Mari mulailah dari perbuatan-perbuatan yang sederhana, tapi tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Benar, di depan kita ada tantangan untuk memberitakan Injil. Baik itu persoalan hidup, ketidakmampuan diri, belum lagi malas, dan lain-lain. Tapi saudara, mari kita mulai mengatasi dari dalam diri sendiri. Dengan bertekad, saya mau menjadi pribadi yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ketika setiap orang Kristen memahami statusnya sebagai pribadi yang sudah menerima anugerah keselamatan dengan penuh syukur, maka setiap keadaan yang sedang dialami dijadikan kesempatan peluang untuk memberitakan Injil Tuhan. Kemana saja saudara ada, saudara harus lakukan itu. Dan ingat saudara,
Matius 28 ayat 20 mengatakan, janji penyertaan Tuhan akan terus bersama kita sampai kepada kesudahan zaman. Wow. Artinya saudara, kita tidak pernah sendiri dalam melakukan ini semua. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita selalu. Memampukan saudara dan saya. Saudara, inilah rahasia kekuatan orang Kristen. Allah yang Immanuel itu selalu berkuasa untuk menopang, memampukan, dan memelihara hidup kita melewati kondisi zaman apapun. Mari saudaraku, mulai sekarang kita ciptakan selalu peluang untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Jadi jangan pernah kita bermimpi untuk melakukan kegiatan-kegiatan penginjilan yang luar biasa, namun dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan yang baik. Dunia tidak perlu satu pekerjaan masif yang besar, spektakuler di saat ini, khususnya di saat pandemi seperti ini. Tetapi dunia saat ini sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan kecil yang kalau dilakukan secara bersamaan sebagai anak Tuhan di dunia ini, maka sentuhan itu akan besar dan nyata, berdampak besar bagi kehidupan mereka. Mari kita mulai menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suara manusia sudah berhenti, kiranya Roh Kudus yang ada di setiap hati kami, bekerjalah sebebas-bebasnya, menguatkan kami, menopang kami, dan memampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan tadi. Hidup kami boleh sungguh menjadi agen-agen damai sejahtera Tuhan, agar Injil itu bisa diberitakan ke banyak semua orang. Pakai momen-momen sederhana, pakai perbuatan-perbuatan yang sederhana yang kami bisa lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan berikan kami kemampuan untuk melihat peluang yang ada untuk kami boleh memberitakan kabar sukacita, keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan berkati Jemaat GKI Bungur, seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat, sama-sama boleh bertumbuh, bersemangat, dan juga dengan sukacita mengiring Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai ini, kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang masih memiliki tubuh yang sehat, dan juga kiranya Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan para pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Kami memohon belas kasihan dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia saat ini masih di dalam kondisi yang tidak baik. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, kiranya ya Tuhan, Engkau boleh melindungi setiap masyarakat yang masih memiliki tubuh yang sehat. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kesehatan dan juga hikmat, sehingga mereka boleh menjaga kesehatan mereka juga dengan baik, dan juga mematuhi setiap protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pasien yang terkena virus COVID ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kiranya mereka boleh pulih dari virus COVID ini, dan juga kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa
kami mohon. Pokok doa yang kedua, mari bersama-sama kita berdoa bagi anggota jemaat yang studi maupun yang bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik dan juga kehidupan iman yang tetap bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa untuk anggota jemaat GKI Bungur maupun Pos Alam Sutra. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang studi di luar kota maupun di luar negeri, dan juga bagi mereka yang bekerja di luar kota. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan perlindungan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, dan juga kiranya kehidupan rohani mereka juga boleh tetap terjaga dan juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Pokok doa yang ketiga, mari bersama-sama kita berdoa untuk kesatuan hati jemaat atau simpatisan GKI Bungur dan juga Pos Alam Sutra. Kiranya tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk mencari Tuhan walaupun aktivitas gerejawi masih dilakukan secara online atau live streaming, dan juga serta di dalam pelaksanaan kebaktian secara online. Kiranya Tuhan yang boleh turut ikut campur tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi kebaktian yang masih diselenggarakan secara online. Kami berdoa bagi jemaat GKI Bungur maupun Pos Alam Sutra. Kiranya Tuhan, setiap jemaat boleh tetap memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah saat ini masih dilakukan secara online atau live streaming melalui YouTube dan juga melalui Zoom. Kiranya Tuhan, Engkau yang tanamkan hati yang rindu untuk bersama-sama datang beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap jemaat tidak jemu-jemu untuk mempersiapkan hati dan diri mereka di dalam menyambut ibadah yang dilaksanakan setiap minggunya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari Minggu yang kami lakukan setiap minggunya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Inilah doa kami dan kami memohon. Pokok doa yang keempat, mari bersama-sama kita berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat yang mengalami penurunan ataupun pergumulan. Ya, kiranya setiap jemaat boleh tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan yang saat ini dilakukan, kiranya Tuhan dapat memberkati setiap pekerjaan tersebut, dan kiranya juga setiap jemaat tetap tegar di dalam menghadapi kondisi saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa juga bagi para jemaat GKI Bungur maupun Pos Alam Sutra. Di tengah-tengah kondisi saat ini, ya Tuhan, tentu kami mengalami kesulitan di dalam perekonomian kami. Tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Engkau yang boleh memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Kiranya setiap jemaat boleh tetap kuat dan tegar di dalam menghadapi kondisi saat ini. Meskipun tidak mudah, tetapi ya Tuhan, kami berharap dan kami juga percaya
bahwa Tuhan menyertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon. Pokok doa yang terakhir, mari bersama-sama kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan juga aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa juga bagi pemerintah dan juga para aparat di bangsa Indonesia ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka juga boleh memiliki integritas di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memimpin mereka, memberikan mereka kekuatan serta kesehatan di dalam menjalankan tugas mereka setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, persekutuan firman dan doa telah selesai, dan kami berharap jemaat yang terkasih dapat bergabung melalui Zoom meeting, sebab kami akan mengadakan PA melalui Zoom. Kiranya jemaat sekalian boleh ikut berpartisipasi di dalam PA melalui Zoom meeting ini. Tuhan Yesus memberkati.